Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Senang bertemu kembali dengan suasana yang berbeda karena anak-anakku sekalian, kita sudah berada di kelas 12 dan kali ini kita akan membahas bab pertama di kelas 12 semester pertama atau semester ganjil. Kita akan mulai dengan membahas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu? Pertumbuhan itu terjadi karena adanya pembelahan sel, yang mana pembelahan sel ini akan menjadikan terjadi penambahan massa. Dengan penambahan massa itu akan membuat ukuran dan volume itu menjadi bertambah. Contohnya seperti terjadi perubahan ukuran daun, perubahan berat buah, dan perubahan tinggi batang. Ini semua karena akibat terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan itu dapat dinilai secara kuantitatif. Maaf, itu kurang N. Kuantitatif artinya bisa dinilai dengan angka, dengan mengukur lebar daun, dengan mengukur berat buah, itu bisa dinilai dengan angka. Pertumbuhan itu memiliki sifat irreversible, artinya tidak bisa kembali. Kalau tanaman itu sudah meninggi, maka tidak mungkin dia akan menjadi pendek atau daunnya lebar kemudian tidak bisa menjadi kecil kembali. Itu disebut irreversible. Berbeda dengan perkembangan. Perkembangan itu terjadi karena terjadi proses diferensiasi dan spesialisasi sel. Diferensiasi itu adalah perubahan bentuk sel, sedangkan spesialisasi perubahan fungsi sel yang awalnya itu bentuknya bulat atau persegi empat, itu kemudian akan mengalami perubahan bentuk yang menyesuaikan fungsinya. Sehingga dengan peristiwa dua ini maka akan mengakibatkan terjadi pematangan fungsi organ. Contohnya seperti terjadi perubahan warna daun yang awalnya hijau muda misalnya, kemudian berubah menjadi hijau tua, itu diakibatkan proses pematangan organ. Atau rasa buah awalnya kecut menjadi manis atau terbentuknya organ reproduksi. Tiga ini adalah contoh dari proses pematangan organ. Perkembangan itu dapat dinilai secara kualitatif, yaitu bisa dinilai dengan dalam bentuk deskripsi. Perkembangan memiliki sifat reversible, artinya bisa kembali ke semula. Seperti warna daun awalnya muda, itu proses fotosintesisnya itu mungkin belum maksimal. Kemudian ketika warna daun menjadi tua, hijau tua, itu fotosintesisnya akan maksimal. Tapi lama-kelamaan proses fotosintesis itu akan mengalami penurunan, sehingga warna daun pun akan berubah warna lain, menguning misalnya. Itu artinya dia bersifat reversible, bisa kembali ke keadaan semula. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dimulai dari proses pembentukan biji, yang mana proses pembentukan biji itu dimulai dari proses penyerbukan, yaitu jatuhnya benang sari ke putik sari, kemudian dilanjut dengan proses pembuahan. Kalau pada tumbuhan ada pembuahan ganda, ada pembuahan tunggal. Pembuahan ganda itu pembuahan yang terjadi dua kali, yang terjadi pada tanaman berbiji tertutup. Sedangkan pembuahan tunggal terjadi pada tanaman berbiji terbuka. Ini contoh pada tanaman berbiji tertutup. Pada pembuahan berbiji tertutup itu
dihasilkan 2 sperma, yaitu sperma 1 nantinya akan membuahi telur atau ovum yang akan menjadi embrio. Sedangkan sperma 2 itu akan membuahi inti kandung lembaga yang akan terbentuk endosperm yang memiliki kromosom 3N. Kalau embrio kromosomnya adalah 2N atau diploid. Perkecambahan berikutnya adalah perkecambahan, yaitu dimulai biji, yang mana biji ini kemudian direndam atau disiram, kemudian akan mengalami proses imbibisi atau masuknya air ke dalam kulit biji. Air itu kemudian akan merangsang hormon giberelin untuk mengaktifkan hormon amilase, yang mana kemudian amilase ini akan mengubah amilum menjadi energi. Energi inilah yang kemudian akan dipakai untuk proses perkecambahan oleh biji. Berikut ini adalah gambar mekanisme proses pembuahan pada tanaman berbiji terbuka. Perkecambahan itu bisa berkecambah karena di dalam biji terdapat embrio, dan di embrio itu terdapat akar lembaga atau radikula yang nanti akan menjadi akar, daun lembaga atau kotyledon yang akan menjadi daun, dan batang lembaga atau cauliculus yang akan menjadi batang. Cauliculus itu ada 2 macam, yaitu epikotil, yaitu ruas batang yang letaknya di atas daun lembaga atau kotyledon, sedangkan hipokotil letaknya ada di ruas batang di bawah daun lembaga. Macam-macam perkecambahan ada 2, yaitu perkecambahan epigial dan perkecambahan hipogial. Apa bedanya? Kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari perkecambahan epigial yang terjadi pada tanaman kacang hijau atau pada umumnya pada tanaman berkeping 2. Kita lihat ada biji, yang pertama itu adalah biji tertanam di dalam tanaman, kemudian bagian embrio yang akan tumbuh adalah bagian radikula yang nanti akan terbentuk akar. Berikutnya muncul ruas batang. Ruas batang yang pertama kali muncul itu adalah ruas batang di bawah kotyledon. Kemudian muncul di permukaan. Bagian ruas di bawah kotyledon itu disebut dengan hipokotil. Ingat, ketika hipokotilnya itu muncul pertama kali, maka itu disebut perkecambahan epigial. Berikutnya biji itu akan terangkat di permukaan tanah. Kemudian muncullah daun. Proses ini disebut perkecambahan epigial. Berbeda dengan perkecambahan hipogial, ini contohnya pada tanaman kacang kepri atau juga pada umumnya tanaman monokotil. Biji ditanam di tanah, kemudian sama awalnya, yang muncul pertama kali adalah radikula, kemudian akan membentuk akar. Berikutnya akan terbentuk tumbuh batang, dan batang yang tumbuh pertama itu adalah batang di atas batang di atas kotyledon atau disebut dengan epikotil, sehingga perkecambahannya disebut dengan hipogial. Dan biji sampai tanaman itu tinggi muncul daun tetap berada di dalam tanah. Ini adalah ciri dari perkecambahan hipogial. Macam-macam pertumbuhan. Ada pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan yang diakibatkan oleh aktivitas pertumbuhan sel pada meristem apikal dan interkalar. Pertumbuhan ini akan bergerak ke atas dan ke bawah. Ke atas itu pada batang, ke bawah itu pada akar. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan yang terjadi pada meristem lateral.
Contohnya pada kambium yang pertumbuhannya itu menyamping, yang mengakibatkan tanaman itu akan membesar. Kalau pertumbuhan primer mengakibatkan tanaman itu menjadi tinggi. Saya kira itu anak-anakku sekalian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.